Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di Vibes Podcast FK Unan. Ini merupakan salah satu program dari Humas FK Unan untuk menyalurkan inspirasi dan juga memberikan edukasi pada pemirsa semuanya, terkhusus kepada keluarga FK Unan itu sendiri. Nah, ini juga merupakan episode perdana. Tentunya dalam episode perdana ini kita telah bersama narasumber yang luar biasa juga tentunya. Telah hadir bersama kita saat sekarang ini orang nomor 1 di FK Unan, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Telah hadir bersama kita. Kita sapa dulu. Halo Pak, selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadirkan dan podcast pertama ini ya. Iya Pak. Dan nanti bisa berlanjut dan komunikasi dapat kita pertahankan dengan baik. Oke Pak, baik. Mungkin nanya dulu nih, gimana kabarnya gitu Pak? Alhamdulillah hari ini cukup alhamdulillah baik-baik ya. Walaupun memang saat ini sekarang kita banyak gonjang-ganjing ya berkaitan dengan proses pendidikan sekarang. Iya. Karena memang ada perubahan-perubahan kebijakan yang cukup mendasar di tingkat kementerian. Saya rasa itu harus kita hadapi dan penting kita happy aja lah. Gitu. Harus jalani dengan happy gitu semuanya. Nah, oke Pak, mungkin pada podcast perdana ini kita akan bincang-bincang aja Pak, mungkin terkait kepemimpinan Bapak selama ini menjadi dekan di FK Unan dan juga seputar isu-isu yang berada di selingkup FK Unan itu sendiri gitu Pak. Insyaallah kita akan berikan keterangan dengan mudah diterima oleh semua sivitas akademika. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum lanjut, Fajar, saya izin untuk menyampaikan dulu Pak, mungkin pemirsa sendiri masih ada yang belum tahu nih gimana background pendidikan dari Pak Dekan itu sendiri. Nah, mungkin izin menyampaikan dulu pemirsa semuanya, Pak Dekan ini menamatkan sarjana pada tahun 1994 di Universitas Andalas dengan prodi kedokteran umum Pak. Nah, dilanjutkan dengan pada tahun 2001 itu spesialis di Universitas Indonesia Pak. Pada olahraga. Iya. Betul. Dilanjutkan dengan doktor itu kembali lagi ke Universitas Andalas di Universitas Andalas dengan program ilmu biomedik. Dilanjutkan juga pada tahun 2011 itu pada magister agama ya Pak. Ya, ada kesempatan waktu itu bisa kita menjadi peserta didik ya di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri waktu itu namanya. Sekarang ini membonjol namanya. Iya, betul sekali. Itu program studinya dakwah dan pengembangan masyarakat. Iya. Dakwah. Oke. Selanjutnya beliau juga melanjutkan pendidikan di tahun 2019 di sarjana hukum ya Pak. Sarjana hukum ya, betul. Jadi itu sebetulnya bukan 2019 itu. Dia. Masih kita jadi dekan di FKG waktu itu. Di FKG ya Pak. 2012 itu 2013 lah. Udah lama juga 2012. Dan dilanjutkan dengan pendidikan khusus profesi advokat juga di itu Pak. Mungkin itu bisa mengenai gambaran riwayat pendidikan dari Pak Dekan itu sendiri. Nah, berbicara nih Pak, kan selama ini Bapak jadi dekan nih, mungkin bisa sharing juga nih ke pemirsa semuanya, gimana sih proses tahap karir Bapak itu hingga menjadi dekan di FK saat sekarang ini gitu. Boleh bisa diceritakan gitu ke pemirsa semuanya. Sebetulnya di dalam jenjang karir terlibat dalam menjadi tugas tambahan ya. Jadi dosen itu namanya jadi pejabat atau jadi dekan atau jadi pembantu dekan, itu adalah salah satu tugas tambahan sebagai dosen ya. Kalau karirnya itu dulu dimulai sebetulnya waktu itu Dokter Masrul ya, termasuk jadi dekan. Periode pertama itu kita diminta untuk berpartisipasi sebagai ketua UPM dulu pertama kali. UPM ya Pak? Ya ketua UPM di unit pengabdian masyarakat. Ya. Nah, setelah jadi ketua UPM, kemudian pada saat periode kedua Dr. Masrul itu dia ada pemilihan penggantian wakil dekan waktu itu, maka kita disalurkan atau disodorkan oleh Pak Masrul pada saat itu untuk menjadi wakil dekan 3. Jadi pada saat itu kan proses pemilihan wakil dekan itu bukan seperti sekarang. Kalau dulu itu disalurkan atau diusulkan oleh dekan yang menjabat saat itu sebanyak 3 orang, dan kemudian dari 3 orang itu nanti akan
dipilih secara melalui floor ya, di pemilihan umum. Pemilihan umum. Dekan itu ya. Semua sivitas akademika, semua dosen itu mempunyai hak suara untuk dapat melakukan pemilihan. Itu pemilihan ya Allah, waktu itu Allah memberikan amanah kepada kita untuk jadi wakil dekan 3 di FK ya. Itu pertamanya. Setelah itu seiring dengan berjalannya perkembangan daripada prodi-prodi yang dibina oleh FK Unan saat itu, ada FKM ya, ada kesehatan masyarakat, kemudian ada gigi ya, ada. Maka pada saat 2012 itu FKG itu atau kedokteran gigi atau prodi prodi pendidikan dokter gigi itu sudah bisa diusulkan menjadi fakultas. Jadi membentuk fakultas baru pada saat itu. Di pada saat itu karena kekosongan pada saat itu di prodi yang belum ada yang memenuhi persyaratan ya. Persyaratannya adalah dah lektor kepala itu ya di dekan itu. Maka kita kebetulan saat itu baru beberapa bulan lektor kepala itu sudah ditawarkan itu ya, ditawarkan, dan memang pada saat itu yang memilih itu adalah prodi dari teman-teman di kedokteran gigi mempercayakan kita untuk menjadi dekan bersama. Di 2012 itu, di 2012 sampai 2016. Setelah menyelesaikan tugas di sana itu untuk pertamanya seperti itu, untuk siapa yang nanti akan kita yang dipercaya oleh Allah ya, yang akan melanjutkan estafet ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan atau proses pendidikan ini dapat berlanjut dengan baik. Itu aja. Oke, amin. Jadi gitu pemirsa semuanya mengenai jenjang karir mungkin dari Pak Dekan sendiri yang awalnya berawal dari ketua UPPM dulu, Pak. Ketua UPPM dulu, dan juga alhamdulillah dulu teramanahkan juga menjadi dekan pertama mungkin ya Pak di dekan pertama di FKG ya, dekan pertama di FKG. Ya, dan juga sempat jadi sekretaris program studi juga di Bumi Medis program doktor, hingga sekarang ini menjadi dekan di Fakultas Kedokteran yang kurang lebih 3 bulan lagi nih Pak berganti. Mungkin awal pemilihan sudah ada. Mungkin mau melanjutkan lagi Pak, jadi apa? Begini aja, kita mulai bersedia menjadi menerima tugas tambahan ini. Itu kita begini prinsipnya. Sepanjang kita memenuhi syarat, kita akan mendaftar. Ya, soalnya untuk menjadi dekan itu, saya sudah 3 kali mendaftar itu. 3 kali. Ini sudah memenuhi syarat, daftar, ya belum diterima. Kedua juga belum terima Allah. Yang ketiga baru Allah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan amanah ini. Kita nanti sekarang berikutnya ini kita melihat ya menurut tantangan-tantangan yang banyak saat ini ya kita prinsipnya sepanjang kita memenuhi syarat kita akan memberikan kesediaan ya untuk menjadi atau memberikan waktu kita untuk mengerjakan tugas tambahan ini. Itu prinsip kita. Jadi gitu ya. Kalau baik bagi Allah ya berarti Allah mempercaya kepada kita, dan itu adalah tanggung jawab bagi kita untuk melaksanakan semaksimal yang kita lakukan seperti yang 3 tahun 9 bulan selama ini. Kira-kira begitu. Ya kita prinsipnya sepanjang kita memenuhi syarat kita akan memberikan kesediaan ya untuk menjadi atau memberikan waktu kita untuk mengerjakan tugas tambahan ini. Itu prinsip kita. Jadi gitu ya. Kalau baik bagi Allah ya berarti Allah mempercaya kepada kita, dan itu adalah tanggung jawab bagi kita untuk melaksanakan semaksimal yang kita lakukan seperti yang 3 tahun 9 bulan selama ini. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah mungkin kalau memang masih memberikan persyaratan juga dan memenuhi persyaratan dan juga masih dipercayakan mungkin untuk amanah ini, gitu ya Pak. Ya. Kan nanti yang akan mengeksekusi itu kan teman-teman itu. Iya, teman-teman. Jadi kalau kita persiapan kita, insya Allah kita siap, dan kita akan selalu ya seperti kita sekarang selama ini itu aja. Artinya kalau kita melanjutkan dan mudah-mudahan dalam melanjutkan itu ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Nah, itu mudah-mudahan itu adalah ini kita untuk menyumbangkan terhadap proses pendidikan di tempat kita ini. Oke, baik Pak. Nah, mungkin selama ini kurang lebih udah 3 tahun 9 bulan selama menjadi dekan di FK ini. Mungkin dalam rentang waktu itu apa sih tantangan terbesar mungkin yang Bapak rasakan menjadi menjadi dekan selama di FK Unan gitu Pak? Ya,
tantangan terbesar itu adalah pada saat kita masuk sesuai dengan visi misi kita pada saat itu dan melihat situasi kita itu adalah bagaimana kita bisa seia sekata itu. Jadi silaturahmi itu yang menjadi fokus Pak. Supaya apa? Kenapa? Karena Bapak yakin sekali pada saat kita sudah bersatu, kita sudah tidak ada percekcokan, tidak ada perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan gitu. Itu yakin sekali semua bisa kita lakukan bersama ya. Ya, pengalaman kita pada saat kita pemilihan kadep, ya, pemilihan prodi itu kita senang sekali melihatnya. Ya, sudah ada kemajuan, sudah ada tolak ulurnya, kemudian ada saling menerimanya gitu. Nah, itu yang kita senang. Dan itulah sebetulnya cita-cita kita. Dan memang untuk menjalankan itu memang tidak sulit ya. Maksudnya tidak mudah. Tidak mudah ya. Dan Betul, itu sulit sekali. Dan kenapa? Karena memang untuk menyatukan hati itu dan Allah bukan perjalanan gitu. Kita hanya mencoba bagaimana semua itu semaksimal mungkin. Tarik itu kita bersama ada. Alhamdulillah support dari teman-teman semuanya itu menunjukkan kita akan bersama. Itu yang menjadi entry masuk kita untuk jadi membawa nahkoda kita ini gitu. Yang kedua permasalahan itu adalah bagaimana kita memang taat terhadap etika. Ya, karena ini berkaitan ini karena yang senior menghargai yang junior juga menghormati senior gitu. Ya, antara sama dosen, kemudian antara hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Ya, itu perlu kita ini kan kita perlu stressing gitu. Nah, kenapa ini perlu kita stressing? Untuk memastikan bahwasanya kebersamaan tadi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau seandainya itu tidak kita stressing, tidak kita siapkan, tentu juga tidak mungkin juga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Alhamdulillah kita akan melakukannya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu adalah begini. Kita itu di kampus dan itu sebetulnya di kita semua di sini juga demikian gitu. Kita itu sering pola pikir yang ada pada kita itu kita jarang untuk melakukan tabayun terhadap sesuatu yang kita terima gitu. Ya kan? Nah, contohnya begini. Kadang-kadang ada isu-isu yang mengatakan Pak Dekan milih-milih teman, Pak Dekan pergi raun-raun dan sebagainya seperti itu. Tapi pada saat kita sampaikan itu ya teman-teman bisa menerima semua gitu kan. Kenapa? Karena kepentingan kita untuk jalan-jalan itu misalnya kan istilahnya aku pada kan ini tidak sering kalau dari ini. Itu tantang bagi kita itu kan. Rasanya kita berbuat itu memang untuk kepentingan daripada institusi itu. Tapi pada saat dia diterjemahkan lain lagi orang. Padahal sebetulnya kan tujuannya baik untuk institusi. Pergi pada itu bukan Pak Dekan yang membawa orang, tapi Pak Dekan itu dibawa oleh prodi-prodi. Betul sekali. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak perlu ini. Ya. Tapi ini kita sampaikan itu adalah untuk menghimbau kita semua. Ya, Pak takutnya nanti ke postingan kita ini nanti dibilang pula ini Pak Dekan sudah kumpulnya gitu. Anggapan itu tapi itu adalah problematika yang kita hadapi. Ya, dan yang keempat adalah berkaitan dengan isu-isu indisipliner atau berkaitan dengan etika moral. Ya, baik itu dilakukan oleh peserta didik kita, yaitu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga berkaitan dengan hukum ini itu kita memang betul-betul kehabisan tenaga, hampir betul-betul terporsir tenaga kita untuk menghadapi itu. Ya. Apa kita minta bantu teman-teman hukum untuk apa? Untuk supaya kita dapat berbuat seadilnya, keadilan itu bisa kita tegakkan. Ya, itu yang menjadi hambatan-hambatan yang kita hadapi. Dan terakhir sekarang adalah berkaitan dengan pembulian itu. Pembulian yang dilakukan itu isu-isu pembulian sebetulnya itu. Ya, isu-isu pembulian yang memang dari dulu sebetulnya kita di fakultas ya, kalau kita lihat rekam jejak daripada dekan-dekan kita terdahulu ya, apalagi itu misalnya Pak Masrul ya. Pak Masrul itu pernah cerita ke saya itu. Kalau kita dengan bully ini sejak dulu lagi kita bekerja ini kan. Pernah dulu saya ada residen dia karena minta uang sehingga utangnya sudah banyak dan pada saat itu saya suruh untuk dikembalikan saya bilang.
Kita Pak Dekan diceritakan ke saya. Iya, Pak. Nah, pada saat diceritakan itu, saya nak dapat nyawa lagi. Kalau gitu biar saya bayar ini dulu, nanti mobil kamu saya ambil dulu. Saya ambil Gitu. Positifnya kita untuk menghilangkan pembulian itu. pembulian. Sekali. Ya, rasanya kita sudah lakukan. Apalagi sekarang kita sudah ada komisi disiplin yang kita tegakkan, dan alhamdulillah beberapa daripada kasus-kasus tersebut sudah kita tangani dan ada kecenderungan menurun. Mungkin mudah-mudahan kalau berhenti saya rasa belum ya. Iya. Tapi ada kecenderungan turun yang sangat signifikan. Oke. Kalau sekarang kita temukan tidak terlalu banyak laporan-laporan yang memang akan menyebabkan kita istilahnya ini agak takut gitu ya. Tapi sebenarnya takutnya itu bukan takut karena adanya itu, tapi takutnya itu semua itu dianggap pembulian gitu. Karena problem utama kita sekarang ini sejak kasus pembulian ini naik, Iya. itu staf pengajar itu Jadi takut gitu, Pak. Jadi takut pula gitu. Iya, betul. Dan yang sayangnya juga peserta didik kita juga ada. Karena dia merasa nggak boleh berteriak, nggak boleh begini, nggak boleh gini. Akhirnya dia digunakan kesempatan seperti itu. Iya, betul sekali, Pak. Proses pendidikan juga agak terganggu juga ya. Kenapa? Karena harus dipastikan ya bahwasanya proses pendidikan di kedokteran itu beda dengan yang lain. Nah, itu yang mungkin barangkali dari masyarakat ataupun dari peserta didik ataupun dari orang-orang di luar institusi pendidikan kadang-kadang menilai ya pembulian. Nah, tapi kalau kita lihat pembulian itu pernah kita bertemu dengan salah seorang dari angkatan gitu ya, dia mengatakan ya kalau di angkatan kami menganggap pada saat proses pendidikan itu hak asasi manusia dia diakui gitu. Oh ya, tapi itu adalah dalam rangka untuk saling asuh terhadap peserta didik gitu. Jadi memang betul-betul asah, asuh gitu ya. Ada 3 gitu. Nah, itu disampaikan. Nah, cuma kan di dalam pelaksanaan tersebut tentu respon daripada peserta didik tidak sama. Nah, ya kalau yang ini mengatakan ya itu kan biasa, yang lain tidak biasa. Tidak biasa. Iya, benar. Ya, mungkin itu pemirsa semuanya banyak beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pak Dekan selama ini, dan mungkin berkaitan dengan pembulian tadi gitu, Pak. Memang saat ini emang lagi viral-viralnya gitu di tenaga pendidikan. Mungkin dikerasin dikit anggap pembulian. Jadi emang tenaga pengajar itu jadi takut juga gitu kan. Jadi emang itu harus dikeluarkan lagi itu semuanya. Betul. Nah, dan juga mungkin dari selama ini juga telah banyak mungkin teratasi dari masalah-masalah tadi gitu kan Pak, udah berkurang lumayan gitu. Alhamdulillah. Jadi artinya kalau kita lihat frekuensinya lah gitu ya. Jadi ada kecenderungan penurunan. Semua takut melakukan pembulian sekarang, itu sekurang-kurangnya. Ya kan. Oke, baik Pak. Mungkin selanjutnya kita bahas terkait keunggulan mungkin di FK UNAN itu sendiri dibandingkan mungkin dengan FK di UNAN di fakultas lainnya atau di universitas lainnya. Tentu mungkin ini jadi gambaran atau patokan juga nih bagi calon-calon mahasiswa ke depannya ingin bergabung di FK UNAN itu, Pak. Ya, sebetulnya begini, kita melihat bahwa FK UNAN itu di samping karena dia adalah fakultas kedokteran tertua di Pulau Jawa itu ya, yang pertama di Pulau Jawa itu kita ya. Jadi ini menandakan kontinuitas dan keberlangsung dari proses pendidikan itu telah dapat kita buktikan berjalan dengan baik. Nah, dan dia tentu akreditasi unggul itu saya rasa itu adalah dampak daripada pengelola sebelumnya sampai pengelola saat ini itu masih konsisten dengan standar mutu yang kita hadapi. Nah, ini keunggulan kita. Nah, di dalam menerapkan standar mutu, dan alhamdulillah kita itu keuntungan kita itu adalah kita memang menjalankan sesuai SOP-nya gitu. Ya kan? Untuk SOP dalam penerimaan. Penerimaan sudah jelas. Satu ada usaha undangan, ya, kemudian ada ujian tulis, kemudian ada mandiri. Nah, di dalam mandiri ini untungnya kita itu kita tidak menggunakan slot untuk apa istilahnya ini imbal jasa. Itu. Kita enggak, kalau memang dia enggak terlalu pintar, kalau dia enggak bisa memenuhi kriteria untuk terima, ya tidak terima. Ya. Ada enggak di sana itu kita membantu atau ya tentu ada gitu kan. Karena ada aturan yang mengatakan tuh undang-undang dosen gitu ya. Itu
itu memastikan dosen itu juga harus mendapatkan hak yang layak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk anaknya. Itu ada ya. Tapi kalau seandainya yang berkaitan dengan kita menerima uang apa gitu, ya, alhamdulillah sampai sini kita ada ya Pak. Dan yang ketiga, keunggulan kita itu adalah kita bisa mengklaim bahwasanya dengan kita menerima mahasiswa dengan daya saing seperti itu dan kita menetapkan UKT dengan sangat rendah seperti itu, memang betul-betul minimal. Ya, sehingga kemarin waktu kita kerjasama dengan M. Jamil itu, dia minta ada unit cost, maka kita keteteran gitu. Kenapa? Karena selama itu tidak kita anggarkan, tidak ada masuk dalam ini kita. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus berjibaku untuk menyampaikan ini kesulitan. Nah, sementara addendum itu tidak boleh merubah UKT. Gitu. Jadi kalau dengan addendum kita katakan karena adanya ini mungkin UKT dinaikkan, tidak bisa seperti itu. Belum ada alasan yang tepat untuk menaikkan UKT. Jadi dengan adanya seperti itu, maka kita memastikan kita terbaik. Dan terakhir adalah SDM kita. SDM ya. Memang kalau seandainya di fisik, kalau kita lihat dengan fakultas lain kita tidak terlalu menyolok hebatnya. Tapi kalau untuk SDM, alhamdulillah kita masih di atas rata lah nasional ya, alhamdulillah. Cuma yang nggak problem sedikit kita sekarang adalah berkaitan SDM-nya adalah jumlah staff banyak. Bukan apa-apa. Kekurangan. Kita saat ini sebetulnya ya, kalau kita contoh aja di IKM saat ini. IKM itu kita dosen yang kita bisa inputkan kepada PT Dikti itu dengan 3 prodi di IKM itu hanya 8 orang. Nah, kalau seandainya sekarang untung saja sekarang kan kebijakan lama itu kan kita buka prodi, kita pindahkan. Nah, sekarang ini dikunci sama di kementerian. Nah, karena dikunci itu maka pada saat bersamaan muncul aturan untuk pengurusan jabatan fungsional itu harus linear. Yang tadi dia masuk di sini harus dipindahkan kembali ke home-base-nya. Pada saat dia dipindah ke home-base, dia terkunci karena tidak bisa dipindahkan karena di sana prodi itu baru 5. Nah, kalau dia 5, maka di 1 di 4 merah pula di sini gitu. Kosong pula di sana. Itu yang terjadi saat terjadi kendala itu kendala kita yang ini. Sehingga kalau kita urutkan lah ini ya, kalau kita kembali sedikit ke kendala tadi itu, urutan yang paling urgen yang kita harus usahakan untuk bikin SDM ya Pak. Ya, SDM. Oke, jadi gitu pemirsa semuanya, beberapa keunggulan mungkin di FK Unan menjadi gambaran bagi calon-calon mahasiswa ke depannya ingin bergabung di FK Unan. Unan sendiri udah kita kasih unggul ya Pak. Ya satu lagi tambahnya itu karena ini kan kita mengajak para pemirsa nanti anak-anaknya atau cucu-cucunya termasuk ini. Karena kalau kita mahasiswa yang ada di FK Unan tersebut, kita melakukan pertama, mereka itu kalau dia sudah masuk ke fakultas kita, ya sudah belajar, kemudian dia tidak boleh keluar lagi karena alasan tidak punya uang. Itu apa namanya ini kita itu. Yang kedua, seluruh mahasiswa tersebut kita akan mengupayakan nanti berkaitan dengan memberikan kesempatan sepenuh-penuhnya ya untuk mereka bisa melakukan pengembangan soft skill. Ikut lomba, ada kalau dia pandai baca puisi, kalau dia pandai menari, kalau pandai olahraga, kita akan berikan kesempatan olehnya. Dan ini dapat memberikan hasil yang baik sehingga teman-teman tenaga pendidikan juga mendapatkan kesempatan sama dalam rangka untuk menambah capacity building mereka. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih sangat luar biasa teman-teman dalam upaya untuk pengembangan sumber daya sendiri di FK itu sendiri. So seperti pemberian remon juga kan Pak dosen dan juga untuk memberikan untuk pengembangan diri, memberikan pelatihan, seminar dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin terkait pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin terkait mahasiswa kita. Nah, yang Bapak sarankan mungkin mereka kan biar nggak fokus belajar untuk meningkatkan soft skillnya gitu. Apa yang Bapak sarankan untuk mereka nih supaya nggak berat sebelah nih Pak, supaya balance gitu kan? Nah, untuk bisa kedepannya juga bisa menjadi salah satu lulusan terbaik ataupun yang berprestasi di FK itu sendiri. Ya, sebetulnya kita selalu mendorong untuk mereka itu menunjukkan
jati dirinya gitu. Jati dirinya, misalnya kalau dia pandai main basket, ya tahu lah kita usah dia pandai basket. Kalau dia main bulu tangkis, kita cepat. Gimana caranya kita ajang lah, ada kompetisi lokalnya, Dekan Cup. Dekan Cup ya, salah satunya kita laksanakan kemarin Pak. Ya sebetulnya upaya kita untuk memastikan mereka itu mendapat kesempatan untuk mengembangkan skillnya. Kenapa itu penting? Karena kedokteran itu adalah art and science. Seni. Mesti ada seninya. Iya, betul sekali Pak. Kalau seandainya mengobati orang tidak dapat seninya, jadilah dia robot. Bekerja aja. Kerja aja pas sakit kayak itu. Tapi kalau seandainya dia melakukan pendekatan, humanismenya bagus, kemudian silaturahminya baik, kemudian dalam memberikan komunikasi itu menyambung, itu kadang-kadang kan dulu kan ada istilah itu. Belum ketemu dokter, melihat aja dokter udah sehat. Itu yang kita mau ini kan. Kenapa? Karena kita melihat pengalaman Bapak saja, dia kalau kena hobi olahraga apa segalanya, kita diskusi di tempat-tempat ini, jadi ya alhamdulillah menambah kematangan kita untuk melakukan feedback, kemudian melakukan argumentasi dalam mengeluarkan argumentasi, kemudian bagaimana kita bisa apa istilahnya nih, bergaining terhadap sesuatu dalam kita perdebatan. Itu sebetulnya perlulah bagi dokter-dokter nanti atau bagi alumni kita itu untuk mereka bisa enjoy di tengah masyarakat. Mungkin itu juga merupakan salah satu upaya juga untuk pendekatan gitu Pak dalam bersilaturahmi di berbagai mahasiswa kedokteran itu sendiri. Nah mungkin ini last question nih Pak, pertanyaan terakhir. Nah dari Bapak sendiri untuk calon mahasiswa FK ke depannya nih, apa saran Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka semuanya untuk persiapan nih dalam hal mindset ataupun segala macam untuk masuk di FK ini? Oke. Untuk masuk di FK itu tidak terlalu sulit ya. Sepanjang kita itu konsen belajar, ya kan? Apalagi memang sekarang untuk masuk itu nasib menentukan. Tapi tentu kita harus ada usaha. Berarti dalam kehidupan tersebut ada dua, satu usaha, yang kemudian doa, dan terakhir kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan itu menjadi ini kita fokus belajarnya, jangan neko-neko, jaga etika. Itu yang penting kita ingin masuk kepada atau ke fakultas kedokteran, insyaallah. Oke, baik. Mungkin itu hal-hal yang harus pemirsa semua persiapkan untuk calon mahasiswa FK ke depannya gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang ditanyakan Pak. Mungkin terakhir nih, sebelum kita tutup untuk podcast kita ini, mungkin bisa Bapak sampaikan closing statement nih Pak kepada pemirsa semuanya, ataupun hal-hal yang rasanya harapan mungkin ke depannya untuk FK ataupun segala macam, mungkin dipersilahkan Pak. Oke. Closing statement saya hanya mengatakan begini. Di dalam kehidupan itu kita harus menetapkan cita-cita. Tinggikan cita-cita supaya kita kalau semakin tinggi cita-cita, semakin kuat usaha kita untuk menggapainya. Semakin besar usaha kita, maka mudah-mudahan kalau cita-cita sudah tinggi, maka tercapai separuh pun itu sudah tinggi. Tapi jangan sampai kita itu tidak punya cita-cita dan membiarkan semua seperti air berlalu saja. Insya Allah Anda adalah orang yang berhasil. Amin. Amin. Sangat luar. Oke, sangat luar biasa teman-teman closing statement yang telah disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Memang kita dalam kehidupan ini harus punya planning ataupun target untuk berproses gitu ya Pak. Jangan seperti air mengalir aja gitu. Nanti hanyut nanti. Sampai ke laut di negara masih. Ya juga teringat juga Pak, jangan mimpi itu harus setinggi-tingginya gitu. Ketika Anda takut pada mimpi Anda itu berarti ataupun orang mau tertawakan mimpi itu berarti itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu. Mimpi itu udah luar biasa gitu. Jadi harus punya mimpi yang tinggi-tinggi gitu. Insya Allah. Oke. Semangat semua. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oke, pemirsa semuanya. Mungkin sudah cukup ke podcast kita episode pertama ini yang sangat luar biasa. Telah bincang-bincang sedikit dengan Pak Dekan kita, Pak Profesor Dr. Afriyadi. Semoga podcast ini dapat berkesan dan mungkin menjawab beberapa pertanyaan mungkin yang teman-teman atau pemirsa di rumah masih ragu gitu kan. Atau mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar aja nanti bisa kita keluarkan nanti untuk episode-episode berikutnya. Atau mungkin masih ada nih saran atau untuk konten berikutnya kita mau bahas apa, baik itu dengan prodi yang ada di FK, departemen, ataupun terkait hal-hal selingkup FK lah gitu. Insya Allah kita akan bantu. Mungkin sekian saja podcast kali ini.
dengan nama Vibes nih podcast kita ada Pak. Voice of Inspiration, Break Education and Sharing. Nah, kedepannya kita bakal banyak sharing-sharing ke teman-teman semuanya, khususnya keluarga KM FK Unan. So, stay tune aja. Saya tutup, saya Fajar Ridanto selaku host pada podcast kali ini. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Okay, see you again.